Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 879. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tertawa, dia segera memanggil budak hitam yang ditempatkan di tempat lain di cakram Gyo Qiankun. Di saat semua orang melihat Yu Qiansu, semua orang secara alami melakukan percakapan dan bersemangat. Untuk saat ini, Qin Chen tidak berencana untuk membiarkan budak hitam dan yang lainnya mengambil alih Papillon Candi. Sebaliknya, dia menggunakan waktu ini untuk mempercepat peningkatan kekuatan semua orang di dalam cakram Gyo Qiankun. Setelah semua orang memasuki ranah suci surgawi, Qin Chen akan mengeluarkan mereka dan datang untuk bertanggung jawab atas Papillon Candi. Dan pada saat itu budak hitam akan dapat menggunakan sumber daya Wen Hantian untuk memperluas Papillon Candi dengan cepat di bawah dukungan dari penguasa rumah Guanghan. Selanjutnya Qin Chen membagikan beberapa armor yang dia peroleh dari tubuh penguasa rumah besar itu kepada semua orang. Tiba-tiba semua jenis armor dan senjata harta karun muncul pada semua orang. Bahkan yang terendah itu adalah tingkat setengah langkah guru suci. Dengan harta karun ini, selama budak hitam dan yang lainnya menerobos ke ranah suci surgawi, mereka akan dapat menghadapi setengah langkah guru suci. Selain itu, Qin Chen juga menembus beberapa hukum asli di tubuh utama banyak penguasa istana ke dalam tubuh budak hitam dan yang lainnya. Dengan hukum guru suci ini, budak hitam dan yang lainnya dapat merasakan aturan guru suci sejak awal. Selanjutnya, asal-usul dari pohon iblis 10.000 alam Qin Chen alirkan kepada budak hitam. Akan tetapi di saat itu berdengung, saya melihat bahwa setelah budak hitam menerima asal-usul dari pohon iblis 10.000 alam, itu sebenarnya ada kekuatan khusus yang beredar di tubuh mereka. Ini, Qin Chen segera menoleh dengan heran dan mengerutkan kening. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa budak hitam memiliki kekuatan khusus di dalamnya. Apakah itu karena pohon iblis dari 10.000 alam yang telah ditingkatkan? Salah, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Jelas bukan karena ini. Mungkinkah karena budak hitam dan yang lainnya berasal dari benua Tianwu? Apakah karena mereka memiliki napas dari benua asal? Kata Qin Chen. Dia dengan hati-hati melihatnya. Matanya langsung memadat. Benar saja, aura pada budak hitam itu sama satu sama lain. Tidak hanya budak hitam yang memilikinya, tetapi juga Pu Qiankun, Mo Yuanbei, Lin Tian, Jiang Ying, Zhao Lingshan, dan Ji Sun memilikinya di tubuh mereka. Kekuatan semacam ini perlahan mengubah tubuh mereka, membuat tubuh mereka di bawah napas pohon iblis dari 10.000 alam, menyerap kekuatan guru suci dari beberapa penguasa istana besar ini. Penemuan ini segera mengejutkan Qin Chen. Akan tetapi dengan ini Qin Chen juga merasa lega. Dengan ini budak hitam dan yang lainnya mereka semua dapat menyerap kekuatan guru suci ini. Chen Shao, ada apa denganmu? Melihat Qin Chen menghentikan latihannya, Yu Qiansu menoleh dengan bingung, matanya yang indah berbinar. Tidak ada apa-apa, aku baru saja menemukan sesuatu, kata Qin Chen. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika ini benar, tidak diragukan lagi, itu akan sangat membantunya. Dengan cara ini, seluruh benua Tianwu, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, akan memiliki harapan untuk menjadi ahli guru suci. Selanjutnya, Qin Chen terus berfokus untuk menyempurnakan asal-usul guru suci. Beberapa saat kemudian, boom, tiba-tiba kapal perang itu bergetar. Pada saat ini, Qin Chen dan timnya akhirnya telah mencapai tujuan pertama mereka, yaitu rumah Raja Renwang. Di saat Qin Chen dan yang lainnya datang ke rumah Raja Renwang dalam kehampaan tak berujung di luar rumah Raja Renwang, beberapa orang kuat juga nampak berkumpul. Mereka semua adalah para ahli yang datang dari pasukan lain untuk melihat. Mereka semua datang ke sini untuk menonton pertunjukan yang bagus, karena mereka semua sebelumnya telah mendapat berita bahwa rumah Guanghan telah mengirim pasukan besar untuk mengambil alih rumah Renwang. Mereka semua nampak berdiskusi satu sama lain, akan tetapi di saat itu, boom, di kejauhan kehampaan tiba-tiba terbelah dan sebuah kapal perang muncul. Niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan meresap dari kapal perang pasukan ini besar dan perkasa. Itu muncul dalam sekejap di kehampaan.
Dalam sekejap pasukan ini turun ke rumah Renwang. Pasukan ini mengabaikan para master yang tersembunyi di kehampaan di luar rumah Renwang. Dan pasukan ini langsung turun ke rumah Renwang. Qinchen, rumah Raja Renwang ada di sini. Di kapal perang lainnya, Qinchen segera menerima suara dari penguasa rumah Guanghan. Tubuh Qinchen bergetar dan dia juga Murong Bingyun dan Yu Qiansu langsung muncul di luar kapal perang. Adapun Yao Ming dan yang lainnya mereka masih berada di dalam cakram Gyo Qiankun. Mereka tidak dapat muncul secara sembarangan. Qinchen melangkah keluar dari kapal perang dalam satu langkah dan melihat sebuah rumah megah di bawah. Wilayah ribuan mil, luas dan sangat luas, dengan ruang tak terbatas terlipat, membentuk pemandangan yang makmur dan sejahtera. Dari segi kekuatan rumah Renwang masih di atas rumah Guanghan. Ketika Qinchen dan kapal perang mereka muncul di atas langit di atas rumah Renwang, mereka segera menarik perhatian pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Hembusan napas naik ke langit, dan sebuah formasi yang menakutkan langsung menutupi seluruh rumah Renwang. Saat ini seorang ahli yang terhormat semuanya menatap langit dengan kemarahan. Kemarahan dan ketakutan di mata mereka. Jelas beberapa dari mereka sudah mengenali orang tersebut. Ayo turun, kata penguasa rumah Guanghan dia menus dingin. Dan segera pasukan dari rumah Guanghannya langsung datang. Boom, tiba-tiba mereka langsung menghantam formasi. Dan seketika formasi rumah Renwang itu terguncang. Saat ini banyak ahli di rumah Raja Renwang nampak melihat ke langit. Mereka sebelumnya tidak percaya tentang berita yang menyebar. Akan tetapi ketika pasukan rumah Guanghan tiba ke sini, semua orang di rumah Renwang tercengang karena ini berarti berita yang disebarkan oleh dunia luar itu benar. Pada saat ini semua orang merasa ngeri dan menghirup udara dingin. Apakah penguasa Raja Renwang mereka benar-benar dibunuh oleh rumah Guanghan? Saat ini formasi besar rumah Renwang mengepul dan bergerak, dan di bawah formasi besar ini, Qinchen merasakan napas suci yang kuat. Itu pena suci, kata Qinchen matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah tujuan terpenting dari perjalanannya kali ini. Dan Qinchen juga merasa bahwa tampaknya ada lebih dari satu pena suci tingkat guru suci di rumah Renwang ini. Tampaknya ada dua pena suci kembar, berkumpul bersama, berhibernasi di bawah rumah Renwang. Merasakan dua pena suci tingkat guru suci itu, tatapan Qinchen tiba-tiba menjadi panas. Akan tetapi di dalam suasana yang tertekan tanpa akhir ini, dari rumah Raja Renwang tiba-tiba sesosok tubuh yang menjulang terbang keluar. Dia menghembuskan napas yang mencengangkan. Itu ternyata adalah ahli guru suci, penuh dengan cahaya agung. Setelah kematian 4 ahli guru suci dari rumah Renwang, ternyata masih ada ahli guru suci di rumah Renwang ini yang dapat disebut menakutkan, layak untuk menjadi kekuatan teratas di Hantian. Namun guru suci ini nampaknya sudah sangat tua, tubuhnya nampaknya sudah layu, dan dia akan jatuh ke tanah. Rambutnya hampir rontok, dan bintik-bintik penuaan muncul di wajahnya. Dia benar-benar terlalu tua, seolah-olah itu rusak. Tetapi di saat dia bergerak, tubuh itu seperti bubuk mesiu yang mengandung gunung, dengan kekuatan ledakan yang terkubur di dalamnya. Tuan Istana Lauren, kata Tuan Istana Guanghan seraya mengubah ekspresinya. Ini ternyata adalah guru suci tua dari rumah Raja Renwang, karakter dari 100.000 tahun yang lalu, tetapi dia masih hidup dan keluar, dan mengandung kekuatan yang kuat. Orang-orang dari rumah Guanghan jangan datang tanpa terluka. Pria itu berkata, dia menundukkan tangannya, dia nampaknya sangat lemah, tetapi tidak ada yang meremehkannya. Seorang ahli guru suci tua yang telah hidup selama 100.000 tahun benar-benar barang antik tua. Dan di saat penguasa rumah Guanghan terkejut, tetapi banyak orang di luar juga nampak terkejut. Rumah Raja Renwang terlalu luar biasa, dan bahkan memiliki 5 ahli guru suci. Tidak hanya penguasa rumah Guanghan yang terkejut, tetapi dunia luar juga dibuat terkejut. Guru suci lainnya dari kekuatan lainnya. Mereka baru mengetahui bahwa rumah Raja Renwang ternyata memiliki 5 ahli guru suci. Lelaki tua ini seharusnya menggunakan semacam obat rahasia untuk memprovokasi darah raja di tubuhnya, untuk membakar saat-saat terakhir tidak lama untuk hidup, kata Qinchen seraya melirik pria tua itu dan berkata dengan tiba-tiba. Ini segera membuat penguasa rumah Guanghan juga terkejut, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia juga menemukan beberapa petunjuk.
Dia kemudian menoleh ke arah Qin Chen karena dia terkejut bahwa Qin Chen dapat melihatnya dengan sekilas. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Chen telah memurnikan guru suci Raja Renwang, dan secara alami dia menguasai esensi Raja Darah Manusia. Baru setelah itu dia dapat melihat keadaan dari lelaki tua itu. Selanjutnya kapal perang itu melepaskan tembakan dalam sekejap, dan kemudian serangan tanpa akhir langsung menghantam kepada formasi. Dan di saat yang sama penguasa rumah Guanghan juga membawa guru suci Kei untuk mengambil tindakan. Dan segera kedua ahli guru suci itu menembak bersama. Boom, serangan-serangan itu menghantam formasi, tetapi itu hanya menyebabkan riak kepada formasi. Sungguh pertahanan yang kuat, kata penguasa rumah Guanghan. Ekspresinya berubah. Jika ini terus berlanjut, akan butuh waktu lama baginya untuk bisa memecahkan formasi. Qin Chen, jangan khawatir. Selama kami terus menyerang, formasi ini pasti akan pecah, kata penguasa rumah Guanghan. Namun penguasa rumah Guanghan mengerutkan kening. Tetapi dia tidak khawatir, karena walaupun formasi besar ini kuat, tetapi jika terus-menerus diserang, cepat atau lambat itu pasti akan rusak. Tidak, ini terlalu merepotkan, kata Qin Chen. Dia menus dingin dan menyuruhnya untuk menunggu. Sampai kapan dia harus menunggu? 1 hari, 3 hari, sebulan, atau 3 bulan? Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen sekarang adalah waktu, karena dia tidak yakin metode apa yang akan digunakan oleh orang-orang dari Yomi Mansion untuk menargetkan dirinya. Karena itu dia harus mendapatkan apa yang diinginkannya secepat mungkin. Segera di atas kepala Qin Chen, bayangan istana muncul. Itu adalah istana Ji Xiaodao. Begitu istana ini muncul, itu langsung meledak dengan aura yang sangat menakutkan dan langsung turun kepada formasi. Boom, di bawah serangan istana Ji Xiaodao, segera seluruh formasi besar mengeluarkan raungan keras. Penghalang susunan bergetar hebat. Ada riak yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada sedikit retakan mulai muncul. Apa? Di bawah formasi besar, wajah ahli guru suci tua itu tiba-tiba berubah. Meskipun dia tahu kengerian formasinya, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen hampir meledakkan formasi istana kerajaannya hanya dengan 1 pukulan. Namun apa yang dia tidak ketahui sama sekali adalah bahwa Qin Chen dapat menembus formasi besarnya. Dia tidak hanya mengandalkan istana Ji Xiaodao, tetapi juga teknik perbaikan langit. Melalui teknik perbaikan langit, Qin Chen dapat dengan jelas melihat kelemahan formasi besar ini. Bunuh! Guru suci tua ini telah berubah warna, dan jika Qin Chen terus menyerang seperti ini, dalam sekejap, formasi besarnya pasti akan hancur. Boom! Dia melesat dan dia langsung menyerang ke arah Qin Chen. Di tubuh guru suci tua itu tampaknya ada letusan gunung berapi. Dalam tubuh kurus itu Yuan Suci yang perkasa. Seluruh tubuh itu memancarkan cahaya ilahi, dan Yuan Suci yang perkasa meluncur ke arah Qin Chen. Orang tua ini, apakah dia bosan hidup? Kata Qin Chen. Dia menghadapi guru suci tua itu dengan ekspresi santai. Aura kuno pada Qin Chen tiba-tiba dilepaskan, dan segera serangan guru suci tua itu terguncang berkeping-keping, dan seluruh orang itu mundur lebih dari 10 langkah. Sial, kenapa anak ini begitu kuat? Guru suci tua itu pucat dan geram. Meskipun dia telah mendengar tentang perbuatan Qin Chen, dia baru mempercayainya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludah. Segera sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu ternyata adalah senjata tingkat guru suci. Seluruh pedang itu nampak bersinar. Pedang itu nampaknya bisa merobek ruang. Pedang itu segera menebas ke arah Qin Chen. Apa pedang ini tidak buruk? Wan Qiming adalah seorang pendekar pedang. Setelah dia menerobos alam suci surgawi, pedang ini dapat diberikan kepadanya. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali, kata Qin Chen. Melihat serangan pedang itu, mata Qin Chen acuh tak acuh. Segera 2 jari Qin Chen tiba-tiba menangkap pedang yang ditebaskan oleh guru suci tua itu. Dan pedang tajam itu tidak dapat memotong telapak tangan Qin Chen sama sekali. Dalam hal pertahanan, Qin Chen telah melampaui rata-rata guru suci puncak awal. Jika 100.000 tahun yang lalu, selama masa kejayaan guru suci tua ini, Qin Chen mungkin masih tertarik kepada pertempuran.
Tetapi sekarang Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Segera setelah Qin Chen menangkap pedang itu, Qin Chen langsung mengambil alih pedang itu. Kemudian Qin Chen menebas guru suci tua itu. Segera guru suci tua itu mendengus, darah menyembur keluar dari dadanya, dan seluruh orang itu terbang keluar, terhempas jauh ke belakang. Apa? Tuan dikalahkan? Tuan benar-benar dikalahkan di tangan anak itu. Pada saat ini semua master dan murid yang ada di rumah Renwang nampak ketakutan dan hampir pingsan. Murid-murid rumah Raja Renwang itu yang tak terhitung jumlahnya merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Pada saat ini di luar, orang kuat dari semua kekuatan besar lainnya juga melihat pemandangan ini dan mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Chen ini benar-benar mengalahkan guru suci tua dari rumah Raja Renwang itu hanya dengan mudah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.